Shalom, apa kabar? Kita bertemu lagi di acara renungan harian yang saya akan upload setiap harinya. Saya percaya saudara yang mengikutinya pasti diberkati Tuhan. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang dosa itu nyata. Kita sama-sama buka Galatia pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Saudaraku yang kekasih, ini dicatat oleh Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Dikatakan dosa itu terang benderang, sekalipun disimpan dan disembunyikan, bau busuknya akan keluar. Beberapa waktu yang lalu satu rumah kecium bau busuk, dan kami ramai mencari bau busuk dari arah mana. Di dalam rumah kami tidak menemukan. Kami naik di plafon, lihat plafon rumah pun kami tidak menemukan. Ternyata di ujung genteng rumah terselip bangkai tikus. Dan setelah bangkai itu diangkat dan dibuang, maka bersihlah, hilanglah baunya. Saudaraku, dosa semakin disembunyikan, semakin tercium baunya. Dosa menjadi hal yang biasa di mata kita karena jumlahnya sangat banyak dan bermacam-macam. Paulus memberikan perincian deretan dosa di ayat 19 sampai 21a yang pada ujungnya tidak dituntaskan karena Paulus begitu banyaknya dosa yang tidak bisa dituntaskan. Paulus hanya menutupi daftar dosa tersebut dengan diksi dan sebagainya. Dosa di sekitar kita menjadi sedemikian banyaknya sehingga menyebutnya satu persatu merupakan tindakan yang mustahil untuk dilakukan. Dosa terus berkembang dan makin hari makin dikemas dengan rapi, makin hari dibuat semakin indah dan menawan hati. Itu dosa. Dan dosa kini sudah menjadi terlalu biasa untuk disangkal atau diperdebatkan, bahkan dosa dibela habis-habisnya. Sepertinya sudah menjadi santapan harian bagi setiap orang, termasuk para pelayan Tuhan. Menyebabkan berita hoaks ikut serta aktif menggosip, menyudutkan seseorang hanya berdasarkan opini dan bukan fakta, telah ikut memperkaya, menyuburkan dosa, menghakimi seseorang menurut ukuran sendiri, meluapkan emosi tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain, hingga merugikan pekerjaan Tuhan. Ini menjadi hal yang biasa. Berdebat di dalam gereja, ribut di dalam gereja oleh masalah yang kecil, bahkan dosa disembunyikan, bisa terjadi disembunyikan di dalam gereja. Padahal sama kita tahu, dosa tidak bisa disembunyikan. Dosa bukan sekedar hitam putih, tapi telah berubah menjadi abu-abu.
Dan untuk itu kita menyadari di hari ini, di saat ini, jika kita melakukan hal seperti itu, pastikan kita ada di mana. Apakah kita ada di pihak orang yang melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, atau kita ada di orang yang sama melakukan hoaks, yang membuat dosa setiap hari, buat koruptor, bagi koruptor, bersenang jadi koruptor sepertinya tidak berdosa. Dan ini hal yang dibenci Tuhan. Layaknya kita mengaku dosa kita, karena Tuhan membenci dosa. Tuhan sangat membenci dosa, dan Tuhan mencintai kebenaran. Jika kita hadir dan kita dengar, apakah kita ada dalam masalah yang menyulitkan kita untuk melihat masalah ini? Apakah kita di pihak orang yang difitnah, dihoaks, berita kita dijelekan? Mari kita jadi orang yang memberkati. Karena dengan kebaikan, kita membalas kebaikan bagi orang yang berbuat jahat. Mari kita impartasikan kebaikan, agar melalui hidup kita, orang lain berubah. Melalui doa kita, orang lain berubah. Melalui sikap kita sehari-hari, orang lain melihat dan bertemu dengan Tuhan, mengalami perubahan. Untuk itulah kita ada di dunia ini. Mari dekatkan dirimu kepada Tuhan dan pastikan engkau taat dan diberkati Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saudara lakukan hal ini, hidupmu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.